Pada musim 2021-2022, Real Madrid memenangkan gelar Liga Champions yang ke-14 kalinya. Setelah memenangkan Liga Champions itu, ada 8 pemain yang telah memenangkan total 5 gelar Liga Champions, dan diantaranya ada nama Toni Kroos. Presisi, dinamis, akurasi, kontrol bola yang indah, teknik, visi, kreativitas, pembacaan permainan, dan kemampuannya untuk mendikte permainan di lini tengah. Itulah yang Anda bisa ketahui ketika mendengar nama Toni Kroos. Sehingga ia mendapatkan julukan Iceman dan The German Sniper. Toni Kroos lahir pada 4 Januari 1990 di Greifswald, Jerman Timur, dalam keluarga dengan sejarah panjang dan bergengsi dalam olahraga. Ayahnya, Roland Kroos, adalah seorang pegulat profesional yang kemudian menjadi pelatih sepak bola. Dan ibunya, Birgit Kamer, adalah seorang pemain bulu tangkis Jerman yang kemudian menjadi guru biologi. Ia tumbuh bersama adiknya, Felix Kroos. Ayahnya, Roland, bertanggung jawab untuk melatih putranya itu, dan di bawah bimbingannya, Toni kecil mengembangkan beberapa keterampilan luar biasa yang menjadikannya salah satu pesepak bola paling disegani di tim sekolahnya. Dari situ, Toni kecil mulai mencurahkan banyak waktu untuk melatih dirinya sendiri. Klub sepak bola lokal, Greifswalder FC, adalah klub masa kecilnya. Dia bermain untuk mereka sampai usia 17 tahun. Setelah itu, ia bergabung dengan tim muda Bayern Munchen. Karena jadwal pelatihan yang ketat, dia benar-benar mengabaikan akademisnya. Namun, pengabdiannya pada olahraga itu segera dihargai karena ia dipindahkan ke tim senior Bayern. Pada September 2007, ia melakukan debutnya di lapangan untuk Bayern Munchen dalam pertandingan Bundesliga melawan Energie Cottbus. Dia berusia 17 tahun pada saat itu dan merupakan pemain termuda yang pernah mendapatkan tempat di tim senior Bayern. Dia juga bagian dari tim yang terpilih untuk berkompetisi di Liga Champions UEFA pada tahun 2008. Untuk memberinya lebih banyak pengalaman di lapangan, ia diizinkan untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada Januari 2009. Di sisa musim 2008-2009, ia membuat 13 penampilan untuk Leverkusen dan mencetak 1 gol. Di musim berikutnya, penampilannya melonjak secara signifikan. Bermain untuk Leverkusen, ia mencatatkan 4 assist dan mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan. Dia mendapatkan penghargaan Player of the Month berturut-turut pada Desember 2009 dan Januari 2010. Pada akhir musim, ia muncul sebagai pemain yang sangat kompetitif, dengan 9 gol dan selusin assist dalam 33 pertandingan. Pada musim panas 2010, ia diakuisisi kembali oleh Bayern Munchen setelah masa peminjamannya dengan Bayer Leverkusen berakhir. Dia memiliki musim 2012-2013 yang luar biasa. Bermain bersama Bayern Munchen, ia mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di Bundesliga. Selanjutnya, ia turut membantu timnya memenangkan gelar Bundesliga pada tahun 2014. Lalu, Real Madrid secara resmi mengumumkan kontrak mereka dengan Toni Kroos pada Juli 2014 dan juga menyebutkan bahwa ia akan menjadi bagian tim yang penting mereka hingga tahun 2020. Jumlah dana yang dikeluarkan Real Madrid tidak pernah diungkapkan, tetapi ada spekulasi bahwa jumlahnya ada di kisaran antara 20 hingga 30 juta euro. Pada upacara presentasi, Toni secara terbuka mengakui bahwa ia adalah penggemar Real Madrid sepanjang hidupnya. Pada 12 Agustus 2014, ia melakukan debutnya untuk Real Madrid dalam pertandingan melawan Sevilla di UEFA Super Cup, dan Real Madrid keluar sebagai juara. Dia, bersama dengan 2 gelandang lainnya, memainkan peran utama dalam 22 kemenangan beruntun timnya menjelang akhir tahun. Ia juga memainkan peran penting dalam Real Madrid memenangkan Piala Dunia antar klub pada tahun 2014. Dan di musim itu, Toni Kroos masuk ke dalam UEFA Team of the Year atau 11 pemain terbaik dunia. Pada musim 2015-2016, Toni Kroos mendapatkan dukungan dari Zinedine Zidane yang juga pernah bergabung dengan Real Madrid sebagai gelandang bertahun-tahun yang lalu. Zidane memuji Toni dengan mengatakan bahwa ia adalah transfer terbaik yang pernah Real Madrid lakukan. Real Madrid memenangkan gelar Liga Champions. Oleh karena itu, Toni Kroos menjadi pemain Jerman pertama dalam sejarah yang telah memenangkan 2 trofi Liga Champions untuk 2 tim yang berbeda.
Pada akhir musim 2016-2017, ia kembali masuk dalam UEFA Team of the Year. Dan ia turut bermain dalam pertandingan final Liga Champions 2017, di mana Real Madrid mengalahkan Juventus dengan skor 4-1. Pada musim yang sama, Toni Kroos juga meraih juara La Liga dengan 29 kali tampil di La Liga. Pada tahun 2018, ia meraih hat-trick Liga Champions dengan kemenangan Real Madrid atas Liverpool di Kiev. Pada Januari 2020, Kroos mencetak gol Supercopa pertamanya langsung dari tendangan sudut melawan Sevilla di semifinal Supercopa de España 2019-2020 di Jeddah saat Los Blancos menang 3-1. Tiga hari kemudian, Real Madrid memenangkan Supercopa setelah mengalahkan rival lokal Atletico Madrid melalui adu penalti. Pada 16 Februari, Kroos kembali mencetak gol melawan Celta Vigo. Kali ini di Bernabeu dalam hasil imbang Liga 2-2. Ini adalah gol ke-6-nya melawan klub Galacia itu, yang berarti dia telah mencetak gol melawan mereka lebih dari tim lainnya dalam karirnya. Pada April 2021, Kroos mencetak gol El Clasico pertamanya yang berasal dari tendangan bebas pada menit ke-28 di Stadion Alfredo Di Stefano, yang terbukti menjadi pemenang dalam kemenangan Vital Liga dengan skor 2-1 untuk mengirim Los Blancos ke puncak Liga. Ini adalah gol tendangan bebas pertama Kroos untuk Real Madrid hanya dalam upaya ke-6-nya. Di Liga Champions 2021-2022, Kroos memenangkan gelar kelimanya di kompetisi tersebut, mencetak 2 gol dalam 12 penampilan. Dan ia menyamai 7 pemain Real Madrid lainnya yang pernah memenangkan 5 gelar Liga Champions. Rekor internasionalnya juga tak kalah mentereng. Penampilan luar biasa Toni membuatnya mendapatkan tempat di skuad nasional Jerman. Pada Piala Dunia U17 2007, ia membuat penampilan yang mengesankan dari bakatnya. Dia mencetak 5 gol sepanjang turnamen dan pada akhirnya dia dianugerahi Golden Ball yang diberikan kepada pemain terbaik turnamen. Pada Januari 2010, ia secara resmi masuk tim nasional senior yang akan dikirimkan ke Piala Dunia 2010. Dia melakukan debutnya di pertandingan terakhir penyisihan grup melawan Ghana dan memainkan beberapa pertandingan lagi melawan Spanyol, Uruguay, dan Argentina. Toni kemudian dimasukkan dalam skuad Piala Dunia Jerman 2014. Dalam pertandingan semifinal melawan Brazil, ia mencetak 2 gol dengan hanya berjarak 2 menit dan membawa timnya meraih kemenangan gemilang 7-1. Kroos kemudian dijuluki garçom atau pelayan dalam bahasa Portugis oleh para penggemar Brazil karena dapat memberikan sebagian besar operan secara akurat kepada striker. Selain itu, mantan kapten Belanda Johan Cruyff mengatakan tentang penampilan Kroos di Piala Dunia 2014. Ia melakukan segala dengan benar. Kecepatan dalam operannya sangat bagus. Dan ia melihat segalanya. Ini hampir sempurna, katanya. Selain itu, Castrol Performance Index menyatakan bahwa Toni Kroos adalah taruhan terbaik untuk memenangkan penghargaan Player of the Tournament dengan skor 9,79 dari 10. Pada 19 Mei 2021, ia terpilih menjadi anggota skuad untuk UEFA Euro 2020. 3 hari setelah tim kalah 2-0 melawan Inggris di babak 16 besar pada 29 Juni, Kroos mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Seorang gelandang yang tinggi atletis, Kroos dikenal karena jangkauan dan akurasi distribusinya dengan kedua kaki, tekniknya, dan kemampuannya untuk mendikte permainan atau membuat gol dengan umpan dan pengiriman bolanya dari set piece. Dia juga mampu mencetak gol sendiri berkat kemampuan menyerangnya, khususnya dari jarak jauh dan akurasi dari tendangan bebas. Dia telah digambarkan oleh Jonathan Wilson sebagai pola dasar gelandang serang modern. Wilson juga menggambarkan Kroos sebagai dinamis dan bekerja keras, dan telah memujinya karena keserbagunaan, kekuatan fisik, dan kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi lini tengah. Selain perannya sebagai playmaker murni,
Ia juga telah digunakan di tengah sebagai playing playmaker, di sayap, dalam peran box to box, atau bahkan sebagai gelandang bertahan. Karena kemampuannya untuk memecahkan permainan, mempertahankan penguasaan bola, dan menciptakan peluang bagi rekan satu tim. Mantan gelandang Manchester United, Paul Scholes, mengatakan pada tahun 2014 bahwa Kroos adalah pemain yang sangat dibutuhkan United pada saat itu. Namun, itu tidak pernah terjadi. Mungkin seperti itulah yang bisa diceritakan ketika mendengar kata Toni Kroos. Dan setelah apa yang Anda dengar, sekarang Anda bisa mengetahui bahwa Toni Kroos adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan bisa dikatakan sebagai gelandang terbaik yang pernah ada dalam dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada kritik dan saran atau request siapa lagi pemain yang ingin dibahas biografinya, sampaikan saja di kolom komen. Dan mari kita akhiri. Dan sampai jumpa kembali.